Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja sebagaimana biasanya. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan firman-Nya pada malam ini. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam Tor. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri sengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya, marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari anak yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf tersebut dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf tinggal di rumah Potifar. Fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Mari segera kita memperhatikan Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Terus. Adapun Yusuf itu manis sikapnya Ya. dan elok parasnya. Puji Tuhan. Adapun Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Mari, Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat 26 sampai 27. Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai dengan ayat 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dimandikan dengan air dan firman, terus Supaya dengan demikian ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut Ya. atau yang serupa itu. Puji Tuhan. Sidang jemaat dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman Allah. Sidang jemaat dikuduskan oleh Tuhan sesudah dimandikan dengan air dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tujuannya ialah untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, jemaat kudus tidak bercelah. Puji Tuhan. Saya ulangi, sidang jemaat dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, sidang jemaat kudus dan tidak bercela. Kolose lebih jauh kita melihat tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu di dalam suratan Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Ya. dan yang memusuhinya
dalam hati dan Ya. pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang Ya, jahat. perbuatan jahat menunjukkan bangsa kafir memusuhi Allah. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya Ya. di dalam tubuh jasmani Kristus Tetapi sudah diperdamaikan di dalam tubuh jasmani, terus oleh kematiannya di atas kayu salib, terus untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela Ya. dan tak bercacat di hadapan puji Tuhan. Haleluya. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, yakni bangsa kafir, telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Puji Tuhan. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengalaman kematian ini, sengsara salib dan pengalaman kematian ini merupakan suatu ketentuan Tuhan bagi sidang jemaat kaum muda remaja supaya kehidupan kita ini tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang, ya, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil ya, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, Ya. dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. terus. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Supaya perkara di atas nyata di dalam kehidupan kita, ada 3 perkara penting untuk diperhatikan. Supaya perkara di atas itu nyata nanti di dalam kehidupan kita, ada 3 perkara penting untuk diperhatikan. 1. Bertekun dalam iman. 2. Tetap teguh dan tetap teguh dan tidak bergoncang. 3. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang penuh kuasa untuk melabuhkan anak-anak Tuhan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan Maha Suci, menjadi mempelai Tuhan. Amin. Amin. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang penuh kuasa untuk melabuhkan anak-anak Tuhan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan Maha Suci, menjadi mempelai Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya, Pengharapan itu adalah sau yang kuat ya. dan aman bagi jiwa kita. Itu adalah sau yang kuat juga aman bagi jiwa kita. Terus Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, dia di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. puji Tuhan. Pengharapan itu yakni pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah sau yang kuat. Puji Tuhan. Pengharapan Injil itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah merupakan sau yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Amin. Amin. Pengharapan Injil itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang merupakan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mengapa demikian? Sebab pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk melabuhkan kehidupan muda remaja sampai ke belakang tabir, yakni ruangan Maha Suci, dengan lain kata menjadi mempelai Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya Kolose pasal 1, kita kembali membaca Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. bertekun dengan iman supaya tubuh ini, daging ini boleh mengalami penyalipan, supaya kehidupan kita ini tidak bercacat dan tidak bercela. 3 hal penting diperhatikan. Bertekun dalam iman 1, Tetap teguh dan tidak bergoncang. 2 tetap teguh dan tidak bergoncang, 3 Dan jangan mau digeser dari pengharapan. jangan Injil. mau digeser dari pengharapan Injil. Itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, bagaikan sau yang kuat, aman bagi jiwa karena berkuasa melabuhkan hidup kita ke ruangan Maha Suci,
menjadi mempelai Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu, terus Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. kita sudah dengar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Terus, Dan yang aku ini Paulus Ya. telah menjadi pelayannya. puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Singkatnya, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi dengan tandas, kita tidak perlu ragu dengan dengan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, sebab kedua pengajaran tersebut berkuasa untuk melabuhkan kehidupan kita ini sampai ke ruangan maha suci, dengan lain kata menjadi mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dan Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Sebagai bukti, 2 Korintus 11 ayat 2. Baca boleh. 2 Korintus 11 ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu Ya. dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Dipertunangkan. Ya, mempertunangkan sidang jemaat di Efesus kepada satu laki-laki. Terus, Untuk membawa kamu sebagai perawan suci ya, kepada Kristus. ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki dan membawa mereka sebagai perawan suci kepada Kristus. Jelas bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. B. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 2 langsung. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. Ya. Entah di dalam tubuh aku Ya. tidak tahu. Ya, sesudah 14 tahun melayani itu, Rasul Paulus menceritakan penglihatan itu kepada jemaat di Korintus. Terus. Entah di luar tubuh Ya. aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahui. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Ya, ya. Entah di dalam tubuh, entah Ya. di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan Ya, manusia. ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga dalam susunan tabernakel, terkena kepada ruangan maha suci. Itu sebabnya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Lebih rinci, Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai 4. Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 4, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tempat kudus di bumi dan Ya. di sorga. Tempat kudus di bumi dan tempat kudus di sorga. Tabernakel di bumi dan tabernakel di sorga. Ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dia dengan meja dengan roti sajian. Terus Bagian ini disebut tempat yang kudus. ayat 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Puji Tuhan. Boleh sampai ayat 4? Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari Ya. emas. Di dalam Perjanjian. ya kemah yang kedua, ruangan maha suci, terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Terus Yang seluruhnya disalut dengan emas. iya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas. Sudah dari mana. sampai di situ saja. Tanda bahwa Rasul Paulus telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tanda bahwa Rasul Paulus telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia dapat menunjukkan keadaan daripada istri pertama ruangan suci.
Ruangan yang pertama atau ruangan suci dengan dua alat di dalamnya, yakni satu meja roti sajian, dua pelita emas. Puji Tuhan, inilah tempat kudus di bumi. Kemudian ruangan maha suci dengan dua alat di dalamnya. Ya. Satu dengan dua alat di dalamnya, satu mezbah pembakaran ukupan emas. Ya. Jelas ini berbicara tentang doa penyembahan disertai dengan penyerahan diri sepenuh. Kemudian dua, tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini arti rohaninya satu, tata Allah, dua, hubungan nikah. Arti rohani tabut perjanjian ada dua, satu, tata Allah, puji Tuhan, menunjuk ibadah dan pelayanan. Sebab apabila ada dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Berarti itulah tata Allah. Kemudian yang kedua, hubungan nikah. Hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai laki-laki surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Kesimpulannya, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membawa gereja Tuhan masuk di dalam rencana Allah yang besar, yakni menjadi mempelai Tuhan. Yakni menjadi mempelai Tuhan yang tak bercacat dan tak bercela, kudus tidak bercela. 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 13. 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 13, baca. Demikian. Boleh ya 12 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yang ada ini akan berlalu, langit bumi akan berlalu, terus Tetapi sesuai dengan janjinya, ya. kita menantikan langit yang Ya. baru dan bumi yang baru, Iya. di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah kota kudus Yerusalem yang baru yang turun dari surga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, bahkan laut pun akan berlalu, tidak ada lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah ayat 11 dan 14. Jadi sekali lagi saya ulangi, saat ini kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu menunjuk kota kudus Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu, bahkan laut pun tidak ada lagi. Jadi jelas-jelas saat ini kita sedang menantikan langit yang baru, bumi yang baru, kota kudus Yerusalem yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Amin. 11 dan 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, Langit demikian, yang pertama dan bumi yang pertama akan hancur dan berlalu begitu saja. Terus betapa suci dan salehnya Ya. kamu harus hidup. harus hidup suci dan saleh. Terus Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kaum muda remaja, terus sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, itulah kota kudus Yerusalem yang baru. Terus kamu harus berusaha ya. supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, Terus dalam perdamaian dengan iya. Dia. Sambil menantikan semuanya ini, itulah langit yang baru dan bumi yang baru, atau kota kudus Yerusalem yang baru. Kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dan bahkan
dalam perdamaian dengan Dia. Bahkan dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang belum berdamai dengan Tuhan, segera berdamailah dengan Dia. Puji Tuhan. Dimulai dari bertobat, kemudian tidak lagi bertobat berarti tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Lalu kemudian lahir baru, berarti masuk di dalam pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Dan selanjutnya beralih kepada perkembangannya yang penuh. Puji Tuhan. Pendeknya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Pendeknya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab jikalau tidak demikian, saudaraku, maka tidak tertutup kemungkinan akan binasa. Sebab segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Berarti pendeknya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tidak boleh bermain-main di dalam melayani, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berkaitan dengan itu, Kidung Agung pasal yang keempat. Kidung Agung pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat 7, silakan. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ya, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Terus? Lihatlah cantik engkau, Iya. manisku. Terus? Sungguh cantik engkau. Iya. Bagaikan merpati Ya. matamu. Lihat cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau. Kemudian? Bagaikan merpati matamu. Merpati matamu. Di Terus? balik telekungmu. Terus? Rambutmu bagaikan Ya. kawanan Rambut bagaikan kawanan kambing. Terus? kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Terus? Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, Gigimu bagaikan kawanan domba. Terus? yang keluar dari tempat pembasuhan, Ya. yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Ya, ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, Bibirmu. Terus? dan elok Mulutmu. bagaikan belahan buah delima pelipismu, Pelipismu. di balik telekungmu. Terus? Lehermu seperti menara Lehermu. Terus? dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Ayat 5. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, Buah dada. Terus? seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Ya. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Bur dan ke Bukit Kemenyan. Terus? Engkau cantik sekali, manisku. Ya. Tak ada cacat celah padamu. Tak ada cacat celah padamu. Oleh karena kecantikan dari mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Oleh karena kecantikan dari mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki di sini kita melihat memuji mempelai perempuannya dengan luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah kiranya kita mendapatkan pujian yang sama dari mempelai laki-laki surgawi, Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Cantik sama dengan elok parasnya, berarti tidak bercacat dan tidak bercela. Cantik sama dengan elok parasnya, berarti tidak bercacat dan tidak bercela. Inilah yang menjadi ketentuan firman Tuhan terhadap mempelai perempuan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Inilah yang menjadi ketentuan firman Tuhan terhadap mempelai perempuan, tanpa cacat, tanpa celah. Puji Tuhan. Adapun pujian mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuannya, adapun pujian mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuannya ialah 1. Mata, 2. Rambut, 3. Gigi, 4. Bibir, 5. Mulut,
6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. Puji Tuhan. Jadi pujian mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuannya: 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir, 5 mulut, 6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. Selanjutnya kita akan melihat 8 perkara tersebut yang menjadi kelebihan dari mempelai perempuan tersebut. Tentang gigi dalam kurung seri kedua. Tentang gigi dalam kurung seri kedua. Kembali dibaca ayat yang kedua, baca. Gigimu bagaikan kawanan domba Ya. yang baru saja dicukur, Ya. yang keluar dari tempat pembasuhan, Ya. yang beranak kembar semuanya, Ya. yang tak beranak tak ada. Ya. Gigimu bagaikan kawanan domba. Di sini dikatakan gigimu bagaikan kawanan domba. Puji Tuhan, yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Jelas ini berbicara tentang kebahagiaan dari mempelai wanita Tuhan. Sebab ketika mempelai perempuan itu tersenyum dan tertawa dalam kebahagiaan, maka gigi dari mempelai perempuan akan nampak. Gigi tidak mungkin nampak bila seseorang dalam keadaan sedih dan dalam keadaan amarah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kebahagiaan ini tercipta karena menerima penyucian oleh air firman Allah. Minggu lalu hal itu telah diterangkan kepada kita, terkhusus terkait dengan pribadi Daud. Dia merasakan kebahagiaan oleh karena pengampunan yang dia peroleh dari Tuhan, dan selanjutnya Daud memberi diri disucikan oleh air dan firman. Itu merupakan kebahagiaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebaliknya, tanpa penyucian firman Allah, nikah dan rumah tangga itu akan berduka. Sebaliknya, tanpa penyucian firman Allah, nikah dan rumah tangga itu akan berduka. Strip pertama, seorang suami akan berduka bila mana seorang istri tidak tunduk. Strip yang kedua, seorang istri akan berduka bila mana sang suami tidak mengasihi istri. Strip yang ketiga, orang tua juga akan berduka bila mana anak-anaknya jauh dari Tuhan. Dengan lain kata, hidup di dalam pergaulan bebas. Amin. Orang tua pasti berduka. Puji Tuhan. Jangan buat orang tua berduka dengan sikap yang tidak baik. Strip yang keempat, anak-anak juga akan berduka bila mana orang tua sibuk dengan segala kesibukan-kesibukan duniawi. Puji Tuhan. Amin. Pendeknya, gigi tidak akan nampak bila mana seseorang berduka. Jadi dalam keadaan marah dan sedih, gigi tidak akan nampak. Jadi kesimpulannya dalam susunan tabernakel, Kidung Agung 4 ayat yang kedua, terkena pada meja roti sajian, dalam kurung sama dengan firman Allah. Ya, dalam susunan tabernakel, Kidung Agung pasal yang keempat ayat 2, dalam susunan, ya, terkena pada meja roti sajian, sama dengan dalam kurung sama dengan firman Allah. Artinya, tanpa persekutuan dengan firman Allah berarti tidak ada penyucian, dan tanpa penyucian tidak ada kebahagiaan. Amin. Tanpa penyucian firman tidak ada kebahagiaan. Puji Tuhan. Maka dalam setiap pertemuan ibadah, puncaknya adalah mendengarkan firman Tuhan, memberi diri untuk disucikan oleh firman Tuhan, supaya kita boleh mengalami kebahagiaan. Dengan demikian firman Tuhan tergenapi dan berkata, gigimu bagaikan kawanan domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Mari kita lihat dulu Imamat 24. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7.
Kita lihat dulu mengenai meja roti sajian. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti sajian. Ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Ya. Dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Ya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Iya, 2/10 sama dengan 1/5. Betul ya? Puji Tuhan. Terus? Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. Menjadi 2 susun. 6 buah sesusun Ya. di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Ayat 7. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Terus? Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, Ya. yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Di atas meja roti sajian terdapat 2 susun roti. Ya, di atas meja roti sajian terdapat 2 susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketur roti. Ya, masing-masing, ya, pada tiap-tiap susunnya masing-masing terdiri dari 6 ketur roti dan dibubuhi kemenyan tulen di tiap-tiap susun roti tersebut. Di atas meja roti pertunjukan terdapat 2 susun roti. Ya, masing-masing terdiri dari 6 ketur roti. Selanjutnya di sini kita melihat dibubuhi kemenyan tulen di tiap-tiap susunnya. Amin. Puji Tuhan. Dibubuhi minyak tulen di tiap-tiap susunnya. Artinya, saudara, selain senyum dan tawa dalam kebahagiaan, mempelai perempuan juga hidup di dalam penyembahan oleh kuasa dan kebesaran firman Allah. Jadi saudara, selain senyum dan tawa dalam kebahagiaan, mempelai perempuan Tuhan hidup di dalam penyembahan oleh kuasa dan kebesaran firman Allah tentunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga kehidupan kita sehingga kehidupan muda remaja semakin hari ditandai dengan kesukaan yang besar. Jadi kuasa firman itu selain membuat kita tersenyum dan tertawa dalam kebahagiaan, juga membawa kehidupan kita hidup di dalam penyembahan yang besar di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin hari ditandai dengan suasana surga. Hidup di dalam kesukaan yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat 2 bagian C. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Puji Tuhan. Yang sekarang kita fokus memperhatikan kalimat yang mengatakan yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tak ada. Sekarang kita fokus memperhatikan kalimat yang berkata yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Amin. Ya. Jadi mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan dan berkata, gigimu bagaikan kawanan domba. Jadi sebelum kita melihat arti rohani dari kalimat, arti rohani dari bagian C ini, terlebih dahulu mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya dan berkata, gigimu bagaikan kawanan domba. Pujian daripada mempelai laki-laki ini diawali dengan berkata, gigimu bagaikan kawanan domba.
Baru selanjutnya A, yang baru saja dicukur. Dilanjutkan dengan 3 perkara. A, yang baru saja dicukur. Ini jelas ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh. Minggu lalu saya sudah sampaikan hal itu. Amin. Ya, jelas ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh di hadapan Allah. Prakteknya kelu atau mulut tidak terbuka, dengan lain kata, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel di dalam memikul salibnya. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat 7, dan pada minggu lalu itu sudah diterangkan dengan jelas. Amin, saudaraku. Saya hanya mengilas ulang sedikit saja. Ya. Jadi pujian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan tadi, gigimu bagaikan kawanan domba. Tapi dilanjutkan dengan tiga perkara selanjutnya. A, yang baru saja dicukur. Jelas ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Prakteknya kelu atau mulut tidak terbuka, dengan lain kata tidak bersungut-sungut, tidak ngomel di dalam hal memikul salibnya. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat 7. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. B, yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang keluar dari tempat pembasuhan. Jelas ini berbicara tentang 1, baptisan air. Menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitan. Ya, menunjuk kepada pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Ya, kuasa kematian Yesus mengubur hidup lama, sedangkan kuasa kebangkitan Yesus hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu pembasuhan. 2, pembaharuan. Ya, biarlah kiranya kita boleh mengalami pembaharuan akal budi dan juga manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudaraku. 3, penyucian oleh mandi air dan firman. Itu berbicara tentang pembasuhan. Jadi yang keluar dari tempat pembasuhan, jelas ini berbicara tentang A, baptisan air. 1, baptisan air berarti mati dan bangkit. 2, pembaharuan. Biarlah kiranya kita dibaharui dari sehari ke sehari, baik lahir maupun batin. Amin. 3, penyucian oleh mandi air dan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. C, yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tidak ada. Nah, barulah kita masuk pada bagian C ini, ya. Amin, saudaraku. Sengaja saya ulas ulang kembali bagian A dan bagian B. Sekarang kita akan memasuki bagian C, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan membukakan firman-Nya, selanjutnya memberkati kehidupan muda remaja, memulihkan kehidupan muda remaja, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Beranak. Tadi yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Beranak berarti menghasilkan buah. Dengan lain kata berbuah. Itu kan beranak. Kalau seorang ibu mempunyai anak, anak itu disebut buah dari kandungan. Amin. Berarti beranak sama dengan menghasilkan buah atau berbuah. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita melihat Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Iya. Injil Yohanes 15, ya. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baca. Pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang benar. Kita harus tahu pokok anggur yang benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Amin. Puji Tuhan. Terus
Dan Bapakkulah pengusahanya. Pengusahanya Bapa di surga. Puji Tuhan. Terus? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Ya. dipotongnya. Kalau tidak berbuah, dipotong, di-cut. Puji Tuhan. Dipotong, di-cut. Tidak melekat, berarti ranting tidak lagi melekat dengan pokoknya. Terus? Dan setiap ranting yang berbuah Ya. dibersihkannya. Sebaliknya, ranting yang berbuah semakin dibersihkan, terus Supaya ia lebih supaya banyak berbuah. semakin banyak berbuah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baru ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kamu memang sudah bersih Ya. karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus? Tinggallah di dalam aku dan Ya. aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Terus? Demikian juga kamu tidak berbuah. Ya. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya. Terus? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Terus? Barang siapa tinggal di dalam aku dan Ya. aku di dalam dia, Ya. ia berbuah banyak. Dia berbuah banyak. Terus? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan disebut juga dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, maka ia akan berbuah banyak. Amin. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, disebut juga dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak menghasilkan buah. Puji Tuhan. Pokok anggur itu menunjuk Yesus anak Allah, sedangkan ranting-ranting itu menunjuk kepada anak-anak Tuhan. Dengan lain kata, kehidupan muda remaja. Puji Tuhan. Ayat 2 sampai 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terus? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Syarat untuk berbuah banyak, senantiasa dibersihkan oleh firman Allah. Senantiasa memberi diri dibersihkan oleh firman Allah. Sebab hanya firman Allah yang sanggup dan berkuasa untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam yang melekat di dalam diri kita masing-masing. Tiada seorang pun manusia yang sanggup membersihkan dirinya dari noda, dari kotoran, dari cacat celanya, dari dosa kejahatan dan kenajisannya. Siapapun dia, sekalipun dia memiliki pendidikan tinggi, pendidikan yang tinggi, selain firman Allah yang berkuasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan tidak menghasilkan buah. Kita tidak dapat berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah banyak. Dapat berbuat sesuatu yang baik. Inilah buah yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Buahnya tidak dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita bandingkan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Markus 9. Markus 11 maksud saya. Sekarang kita bandingkan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 9 sampai 11, loncat ayat 9 sampai 11 sampai 14.
Markus 11 ayat 9 sampai 14 boleh. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya, ini di sini kita akan melihat perjalanan Yesus ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Lihat baik-baik ayat 9 sampai dengan ayat 14. Orang-orang yang berjalan di depan Ya. dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Ya. Hosana. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus Diberkatilah kerajaan yang datang. Ya. Kerajaan Bapa kita Daud. Terus Hosana di tempat yang maha tinggi. Terus Sesampainya di Yerusalem, Iya. ia masuk ke Bait Allah. Iya. Di sana ia meninjau semuanya. Terus Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Iya. ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan, Betania loh saudara. Ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Iya. Yesus merasa lapar. Ya, ini lihat ya, dalam perjalanan ke Yerusalem dia melihat pohon ara, terus Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. sudah berdaun hijau lebat sekali. Terus Ia mendekatinya Ya. untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Terus Tetapi waktu ia tiba di situ, waktu ia tiba di situ mendekat dengan pohon ara itu, terus ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. daun saja. Terus Sebab memang bukan musim buah. ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, Iya. jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dengan lain kata, pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan. Terus Dan murid-muridnya sehingga pun ia mendengarnya. pun tidak berbuah. Perhatikan perjalanan Yesus ke Bait Allah yang di Yerusalem. Ia melihat pohon ara yang berdaun hijau dan lebat. Tetapi ketika ia mendekat, ia tidak mendapat apa-apa. Sebab pohon ara itu tidak berbuah. Akhirnya Yesus pun mengutuk pohon ara itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah situasi yang ada dalam perjalanan Yesus ke Bait Allah yang di Yerusalem. Puji Tuhan, dalam perjalanan itu Yesus merasa lapar dan ia melihat pohon ara yang daunnya sangat hijau dan lebat. Tetapi setelah ia mendekat, ternyata ia tidak mendapatkan buah dari pohon ara itu, selain hanya hijau, daun hijau. Puji Tuhan, banyak loh gambaran orang Kristen yang seperti ini. Terlihat hijau, rimbun, terlihat luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak berbuah. Akhirnya Tuhan pun mengutuk pohon ara itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mengutuk. Terlihat rohani, daun hijau rimbun, terlihat rohani, tetapi tidak berbuah. Tuhan tidak dapat mencicipi buah dari pohon ara itu. Dengan lain kata, tidak dapat berbuat baik di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian setibanya di Bait Allah, boleh kita lihat berikutnya. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Ya. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, Dia. mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Terus Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. terima kasih. Kemudian setibanya di Bait Allah, Yesus melihat orang-orang satu berjual beli. Puji Tuhan, ini menunjuk kepada roh antikris. Puji Tuhan, terikat dengan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kemudian dua, meja-meja penukar uang. Puji Tuhan. Ya, meja-meja penukar uang, seharusnya di atas meja terdapat dua susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketur roti. Amin, saudaraku. Tetapi kenyataannya di sini meja didapatinya lah meja-meja penukar uang. Puji Tuhan, cinta uang akar dari segala kejahatan. 3, bangku-bangku pedagang merpati. Bangku-bangku pedagang merpati artinya, saudaraku, artinya hidup di dalam kepentingan diri,
artinya penuh dengan keakuan, kepentingan diri. Ya, amin saudaraku. Ada berarti di dalam bait Allah ada keakuan, ada kepentingan diri atau roh egosentris. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, keakuan, ada kepentingan diri atau roh egosentris. Itu yang terlihat di dalam bait suci Allah. Puji Tuhan. Nah, apa arti dari dua kisah ini? Apa arti kedua kisah ini bagi kita semua? Mari baca dulu ayat 16 sampai 17. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Ya. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Puji Tuhan. Jika hidup muda remaja tidak berbuah, maka hati orang itu akan menjadi sarang penyamun, bukan rumah doa. Amin saudaraku. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jika arti rohani kedua peristiwa ini adalah jika hidup muda remaja tidak berbuah, maka hati orang itu akan menjadi sarang penyamun, bukan lagi rumah doa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Menjadi sarang penyamun berarti ada jual beli, menunjuk roh antikris. Puji Tuhan. Roh antikris itu berarti tubuh, jiwa dan roh dikuasai oleh daging. Itulah cap 666 di dahi ataupun di tangan kanan. Kemudian di situ ada meja-meja penukar uang, menunjuk cinta akan uang, cinta kepada mamon. Kemudian yang ketiga, bangku-bangku pedagang merpati, itu menunjuk kepada keakuan dan roh egosentris. Puji Tuhan, keakuannya tinggi, egosentrisnya tinggi. Puji Tuhan, di situ tidak ada Allah bertata. Nah, itulah sarang penyamun. Amin. Puji Tuhan. Bukankah saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem yang baru? Kota Kudus, itulah mempelai Tuhan. Bukankah itu sasaran dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini? Amin saudaraku. Tetapi kalau tidak berbuah, maka hati orang itu akan menjadi sarang penyamun. Ingatlah itu. Ini tidak bisa dipungkiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa sarang penyamun? Di situ ada jual beli, roh antikris. Di situ ada meja-meja penukar uang, cinta uang, mamon, akar dari segala kejahatan. Di situ ada bangku-bangku pedagang merpati. Itu jelas menunjuk keakuan, egosentris. Kalau bukan aku, tidak bisa. Orang yang semacam ini Allah tidak bertata di dalam dirinya. Sudah menjadi sarang penyamun. Sudah menjadi sarang penyamun. Puji Tuhan. Tetapi tadi di atas tadi kita sudah melihat bahwa mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Oleh karena kecantikan daripada mempelai perempuan itu, salah satu, gigimu bagaikan kawanan domba. Puji Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya di situ dikatakan tadi, gigimu bagaikan kawanan domba, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini harus kita perhatikan dengan baik. Perjalanan rohani kita menuju Yerusalem yang baru harus diperhatikan. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak berbuah, karena tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau kerohanian kehidupan semacam ini tidak lagi berbuah, maka hati orang semacam ini menjadi sarang penyamun. Apa tanda sarang penyamun? Ada roh jual beli, 1, 2,
Meja-meja penukar uang, cinta uang, hati cinta uang. 3, bangku-bangku pedagang merpati. Jelas ini menunjuk keakuan. Egosentrisnya yang begitu tinggi sekali. Apa tandanya? Orang seperti semacam ini selalu merasa kalau tidak ada saya tidak bisa. Ini pekerjaan Tuhan. Anak-anakku semua, ini pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan akan berjalan terus sampai Yerusalem baru. Dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah ini. Karena rencana ini besar sekali. Jadi tidak boleh ada yang merasa berpikir, kalau tidak ada saya di situ tidak bisa berjalan. Engkau salah berpikir. Ini pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau tidak ada lagi yang memuji Tuhan, Tuhan bisa rubah batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Tuhan bisa rubah batu-batu untuk menjadi anak Abraham. Kalau Tuhan mau. Jadi jangan bermegah. Amin. Amin. Jangan bermegah. Yang tadinya mulai bernasar tapi mau coba-coba, dia tidak menggagalkan nasarnya, dia mau menguji Tuhan. Hati-hati engkau berhadapan dengan Tuhan. Jangan coba-coba. Kalau engkau tidak dirugikan nantinya, bisa engkau akan mengalami harga yang mahal. Kalau coba-coba engkau berani berhadapan dengan Tuhan. Coba saja lakukan. Kalau tidak terbukti apa yang saya katakan ini, puji Tuhan. Kalau engkau tidak bayar harga nantinya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Perjalanan untuk menuju Yerusalem harus terlaksana. Tidak bisa tidak. Tidak boleh ada yang menggagalkan. Siapapun. Puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi yang mau melayani pekerjaan Tuhan, batu-batu itu bisa dirubah oleh Tuhan menjadi anak-anak Abraham. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak boleh ada yang bermegah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, supaya kehidupan kita betul-betul berbuah banyak tadi, supaya kehidupan kita ini berbuah banyak, beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tidak ada. Puji Tuhan, mari kita lihat jalan keluarnya. Markus 11 ayat 7 sampai 8. Markus 11 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Iya. Dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Mengalasinya dengan pakaian mereka terus. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Iya. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan. Iya. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Iya, boleh baca 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Ketika Yesus menunggangi keledai itu, ada 3 hal tindakan. Ada 3 hal tindakan di sini. 1, mengalasi keledai dengan pakaian. Mengalasinya dengan pakaian mereka. 1. 2, menghamparkan pakaiannya di jalan. 3, menyebarkan ranting-ranting hijau di jalan. Puji Tuhan. Menyebarkan ranting-ranting di jalan. Puji Tuhan. Apa maksud 3 perkara ini? Saudara, di atas tadi saya sudah sampaikan, perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir pada pesta nikah anak domba. Menjadi mempelai Tuhan, itulah yang disebut Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan
pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu ini akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Tetapi dalam perjalanan rohani ini harus mengerti bagaimana caranya supaya kita juga turut untuk dibawa masuk di dalam rencana Allah yang besar ini. Puji Tuhan. Mari kita lihat 3 perbuatan mereka. 1, mengalasinya dengan pakaian mereka. Mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Duduk. Ya, mengalasinya. 1, mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kehidupan kita ini menjadi alasnya Tuhan. Untuk selanjutnya kita dibawa, ditunggangi, untuk selanjutnya dibawa masuk dalam Yerusalem yang baru. Amin, saudaraku. Menjadi alas tempat duduknya Tuhan. Mengapa? Karena kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau ditunggangi oleh Tuhan sampai dibawa masuk Yerusalem yang baru. Jangan berhenti di tengah jalan. Biarlah kita menjadi alas tempat duduk Tuhan. Karena kita mau melayani pekerjaan Tuhan, mau ditunggangi oleh Tuhan untuk selanjutnya dibawa masuk ke kota Yerusalem yang baru. Ini perbuatan yang benar. Menjadi alas tempat duduk Tuhan. Dengan lain kata, ditunggangi oleh Tuhan karena kita mau melayani pekerjaan Tuhan untuk selanjutnya dibawa ke kota Yerusalem yang baru. Itu yang pertama. Pakaiannya dijadikan alas tempat duduk di keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menghamparkan pakaiannya di jalan. Puji Tuhan. Menghamparkan pakaiannya di jalan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen mau menyerahkan segala sesuatunya, berbuat segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau hanya dihamparkan di tengah jalan, setelah Yesus berjalan, semuanya sudah berlalu. Maka pakaian itu diambil kembali untuk dipakai untuk kepentingan dirinya lagi. Nah, ini kesalahan di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Banyak orang Kristen semacam ini. Dia buka bajunya, lalu dihamparkan di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Tetapi sesudah berlalu, dia ambil lagi pakaiannya untuk kepentingan dirinya. Ini tidak akan sampai kepada sasaran akhir perjalanan rohani, yaitu Yerusalem yang baru. Baru yang ketiga, menyebarkan ranting-ranting di jalan. Puji Tuhan, ranting-ranting tidak akan lama bertahan. Sekalipun dilalui, sekalipun itu dilalui, sekalipun itu dihamparkan di jalan, sebab ranting-ranting kelak akan menjadi kering. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ranting-ranting. Kalau melayani tapi tanpa, inilah ibadah tanpa persekutuan. Melayani tanpa persekutuan dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak bertahan lama. Banyak, tidak sedikit orang Kristen melayani tapi tidak ada persekutuannya dengan erat dengan Tuhan. Tidak bertahan lama. Lama-lama ranting akan menjadi kering. Tetapi yang benar, pakaian itu dialasi. Yang benar adalah mengalasinya. Keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Itu yang benar. Menjadi alas tempat duduk Tuhan, karena kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Dengan lain kata, kita ditunggangi terus untuk dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Amin. Jangan berhenti untuk mengalasi pakaiannya di atas keledai tadi. Biar kita terus ditunggangi oleh Tuhan.
menjadi alas tempat duduk Tuhan karena kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau ditunggangi oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan di sini adalah pada Kidung Agung 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan yang beranak kembar semuanya. Yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Jadi semuanya beranak kembar semuanya. Artinya mengalami buah yang double. Amin saudaraku. Berbuah double, kembar, yang beranak kembar semuanya. Berarti berbuah double. Puji Tuhan, berbuah double. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kalau hari ini kita sepertinya, kalau awalnya kita dalam mengikuti Tuhan tidak terlihat buah yang manis yang dapat dicicipi oleh Tuhan, itulah perbuatan baik kita. Ayo belajar dari apa yang sudah kita terima malam ini, supaya kehidupan kita ini betul-betul berbuah, sampai berbuah double. Sampai berbuah double. Amin. Puji Tuhan. Dan yang tak beranak tak ada, semua menghasilkan buah. Bahkan buah itu double. Tidak mengalami mandul rohani, karena kita semua menghasilkan buah double di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hari-hari ini sudah mengalami kemandulan rohani. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan bertahan dengan kekerasan hatimu, karena tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan kenikmatan yang kau cari di dunia ini sifatnya sementara saja, tidak kekal. Dan itu membuat engkau rugi juga, lahir batin, bahkan uang pun habis. Tapi kalau berkat itu diberkati oleh Tuhan, bagaikan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. 5 roti ini seakan-akan tidak sanggup untuk memberkati 5.000 orang. Tetapi kenyataannya setelah 5 roti diberkati, 5.000 laki-laki makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo, inilah yang dimaksud yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Tidak ada lagi kemandulan rohani. Semua menghasilkan buah yang manis yang dapat dicicipi oleh Tuhan. Setiap perbuatan baik itu buah manis yang dapat dicicipi oleh Tuhan, bahkan berbuah double. Puji Tuhan. Tidak puas rasanya tindak perbuatan yang baik hari ini kalau kita tidak ulangi lagi sampai double. Tidak puas rasanya. Karena cinta kita kepada mempelai laki-laki adalah cinta mati. Air yang banyak tidak akan dapat memadamkan api cinta api kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah buah itu double. Bukan hanya berbuah, tetapi double. Dan tidak ada lagi yang mandul rohani. Semuanya berbuah, sehingga perbuatan baik itu dicicipi, dinikmati. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, guru sekolah minggu multimedia, bahkan pengetikan khotbah, pengeditan khotbah, sangkor, semuanya itu buah yang manis yang dapat dicicipi. Bahkan nanti di hari-hari terakhir ini, buah itu menjadi buah yang double, tidak ada lagi yang mandul. Tuhan Yesus memberkati kita semua.